Shalom anak-anak, kembali lagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 3. Tema yang akan kita bahas adalah belajar mengasihi seperti Allah. Sebelumnya silakan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, kasih adalah sifat Allah yang paling utama. Tuhan menciptakan manusia dengan memberi sifat kasih. Setiap orang yang mengasihi berarti lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi berarti tidak mengenal Allah. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kitab 1 Yohanes 4 ayat 9 menyatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ayat ini menunjukkan betapa besarnya kasih Allah kepada manusia. Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kasih Allah adalah kasih yang tulus, rela berkorban, dan tidak mengharapkan imbalan. Kedatangan Yesus ke dunia adalah bukti kasih Allah. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, memberi hidup bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan telah mengasihi manusia dengan tulus, maka Tuhan ingin kita juga dapat mengasihi Tuhan dan sesama dengan tulus juga. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 menyatakan bahwa dalam kasih tidak ada ketakutan, karena kasih melenyapkan ketakutan. Tuhan adalah sumber kasih itu sendiri. Yohanes menulis surat ini dengan tujuan 1. Memberi dorongan kepada kita agar hidup bersatu dengan Tuhan. Kedua, mengingatkan kita agar tidak mengikuti ajaran-ajaran yang salah yang dapat merusak kesatuan kita dengan Tuhan. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 1-13 mengajarkan tentang sifat-sifat kasih. Apa sajakah sifat-sifat itu? Pertama adalah sabar atau tidak mudah marah. 2. Murah hati atau suka menolong. Ketiga, tidak cemburu atau iri hati. Keempat, tidak memegahkan diri. 5. Tidak sombong. Keenam, tidak melakukan yang tidak sopan. 7. Tidak mencari keuntungan sendiri. 8. Tidak pemarah. 9. Tidak menyimpan kesalahan orang lain atau mendendam. Ke-10, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi 11, bersukacita karena keadilan. Yang ke-12, kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Ada beberapa jenis kasih yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kasih agape, yaitu kasih yang tulus dan sempurna yang hanya dimiliki oleh Allah. Yang kedua adalah kasih storge, yaitu kasih yang berdasarkan hubungan darah. Contohnya kasih orang tua kepada anak dan kasih antar saudara atau kakak dengan adiknya. Yang ketiga adalah kasih philia, yaitu kasih persahabatan atau kasih antar teman. Dan yang keempat adalah kasih eros, yaitu kasih yang berbeda jenis, misalnya kasih antara ayah dan ibu. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa kasih Tuhan kepada manusia tidak ada tandingannya. Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawanya untuk keselamatan manusia. Anak-anak, mari kita mengasihi sesama dengan tulus dan benar.
kita memohon Roh Kudus menolong kita agar kita dapat hidup mencerminkan karakter Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita sehari-hari. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap menebarkan kasih dimanapun kita berada. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati. Shalom.